Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan karena berkat rahmat hidayah serta inayahnya kita dapat mengikuti aktivitas perkuliahan dalam keadaan sehat pada hari ini, meski terbatas oleh sesuatu yang mengharuskan kita melakukan segala aktivitas secara tatap maya. Kepada Ibu Nastiti Novitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi sosial yang saya hormati, juga rekan saya dari kelas B yang saya banggakan. Izinkan saya dan rekan saya yang lain dalam waktu beberapa menit ke depan untuk menjelaskan mengenai perbedaan individual. Namun sebelum kepada penjelasan, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B dengan saya sendiri, Raja Inggris dengan nomor pokok mahasiswa 212103037 sebagai moderator, juga ditemani oleh beberapa rekan saya diantaranya ada Zidnatuko Asolihah nomor pokok mahasiswa 212103041, ada Wida Aulia Azhar dengan nomor pokok mahasiswa 212103040, dan Nabila Ayu Trisyani dengan nomor pokok mahasiswa 212103036. Dan untuk mengefektifkan kembali waktu, mungkin langsung saja akan kami jelaskan lebih lanjut. Di antaranya kami akan menjelaskan mengenai beberapa pembahasan, yaitu ada yang pertama, pengertian perbedaan individual. Yang kedua, macam-macam perbedaan individual. Yang ketiga, cara pendidik menghadapi perbedaan individual peserta didik. Keempat, implikasi perbedaan individual dalam pembelajaran. Mungkin sedikit akan saya ulas terlebih dahulu mengenai pengertian individual. Untuk perbedaan individual menurut KBBI merupakan selisih, beda atau tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan individual merupakan mengenal atau hubungan dengan manusia secara pribadi atau bersifat perseorangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan individu atau individual difference gitu, merupakan perbedaan kemampuan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh setiap individu atau perbedaan karakteristik yang merupakan kognitif, keterampilan fisik, kepribadian, dan lain-lain pada jenjang usia tertentu dalam setiap kelompok tertentu. Mungkin sedikit mengulas mengenai menurut Philip R.E. Ferson dalam Hamalik tahun 2009, pada hakikatnya perbedaan-perbedaan individual adalah perbedaan-perbedaan dalam kesiapan belajar. Setiap anak yang masuk sekolah masing-masing memiliki tingkat kecerdasan, perhatian, dan pengetahuan yang berbeda dengan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Mereka berbeda dalam potensi bahkan dalam karakternya. Masalahnya dalam pendidikan yang bagaimanakah yang patut diberikan kepada mereka agar tercapai perkembangan secara optimal bagi tiap individu sesuai dengan kapasitas dan kecenderungan-kecenderungan mental mereka. Mungkin itu sedikit ulasan dari saya mengenai pengertian perbedaan individual. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai macam-macam perbedaan individual. Mengkategorikan perbedaan individual menjadi 5 bagian, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada perbedaan fisik, yaitu seperti jenis kelamin, berat badan, penglihatan, pendengaran, serta kemampuan untuk bertindak. Yang kedua ada perbedaan sosial, status ekonomi, agama, hubungan keluarga, serta suku. Yang ketiga ada perbedaan kepribadian seperti watak, minat, sikap, dan motif. Yang keempat ada perbedaan intelijensi atau kecerdasan dan kemampuan dasar. Dan yang terakhir ada perbedaan kecakapan atau kepribadian di sekolah. Selanjutnya, Umar Malik menyatakan bentuk-bentuk perbedaan individu yang sering dikaji dan perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada kecerdasan. Kecerdasan atau bisa disebut dengan intelijensi. Secara umum, perbedaan intelijensi terbagi menjadi 3. Yang pertama, intelijensi sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, intelijensi sebagai kemampuan untuk belajar.
Dan yang ketiga, intelijensi sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak. Yang kedua ada bakat. Bakat yaitu kemampuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dibawa sejak lahir. Bakat dapat berkembang dengan baik jika di lingkungan di sekitarnya mendukung dan memberikan kesempatan. Yang ketiga ada keadaan jasmaniah. Langsung aja. Yang keempat ada penyesuaian sosial dan emosional. Terus yang kelima ada latar belakang keluarga. Yang keenam ada hasil belajar. Yang ketujuh ada siswa yang cepat dan lambat dalam belajar. Dan yang terakhir ada siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan jasmaniah, berbicara, serta menyesuaikan diri secara sosial. Selanjutnya ada macam-macam perbedaan individual. Secara umum, macam-macam perbedaan individual terdapat dua segi, yaitu sisi horizontal yang terdiri dari perbedaan individual dalam bidang mental, seperti tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi vertikal, yaitu perbedaan yang berdasarkan aspek fisik, seperti bentuk badan, tinggi badan, ukuran badan, kekuatan, dan lain sebagainya. Di sini terdapat macam-macam perbedaan individual. Yang pertama ada perbedaan bakat. Bakat yaitu kemampuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dibawa sejak lahir. Bakat dapat dikembangkan dengan baik jika lingkungan di sekitarnya mendukung dan memberikan kesempatan. Yang kedua ada perbedaan minat. Minat merupakan kekuatan yang dapat memotivasi diri untuk melakukan sesuatu mengenai suatu hal, orang, atau bahkan suatu aktivitas. Yang ketiga ada perbedaan kecerdasan. Kecerdasan atau biasa disebut dengan intelijensi. Secara umum, perbedaan intelijensi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada intelijensi sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, intelijensi sebagai kemampuan untuk belajar. Dan yang ketiga, intelijensi sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak. Terus yang keempat ada perbedaan kepribadian. Kepribadian atau tingkah laku atau sikap yang dimiliki oleh setiap individu tentu berbeda. Beberapa orang memiliki sikap yang lebih positif terhadap topik, subjek, dan profesi tertentu daripada yang lain. Perilaku positif ini dapat dihasilkan melalui pendidikan yang diberikan tentunya sejak kecil. Kepribadian seseorang dapat berubah karena faktor lingkungan. Terus ada perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap individu berbeda-beda. Selanjutnya ada perbedaan kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemampuan berbahasa ini merupakan ragam perbedaan individu yang berguna untuk mengungkapkan hasil pemikiran seseorang dalam bentuk ungkapan yang bermakna, logis, dan sistematis, serta dalam kalimat yang terstruktur dengan baik. Selanjutnya ada perbedaan kecakapan motorik. Keterampilan motorik memungkinkan seseorang untuk melakukan kondisi tubuh yang baik yang bersumber dari gerakan saraf motorik untuk melakukan suatu gerakan. Semakin kompleks gerakan yang harus dilakukan, maka akan membutuhkan keterampilan. Selanjutnya ada perbedaan latar belakang. Prestasi seseorang dapat terhambat atau dipercepat karena perbedaan latar belakang dan pengalaman seseorang. Selanjutnya ada perbedaan kesiapan belajar. Perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh latar belakang mereka sendiri, seperti latar belakang sosial, ekonomi, budaya, yang sangat berperan penting dalam perkembangan anak itu sendiri. Selanjutnya ada perbedaan jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin mengacu pada istilah yang berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada aspek psikososial seorang laki-laki atau perempuan.
Selanjutnya ada perbedaan nilai. Nilai merupakan hal yang dianggap penting oleh individu. Karena sebagian orang yang menganggap materi lebih penting daripada nilai moral, ada juga yang berpendapat sebaliknya, dan masih banyak lagi nilai yang ditekankan oleh orang yang berbeda. Selanjutnya ada perbedaan konsep diri. Perbedaan konsep diri meliputi perilaku, penilaian, serta nilai tentang seorang individu yang berkaitan dengan perilaku. Dan yang terakhir ada perbedaan kebiasaan belajar. Terkadang tampak jelas bahwa seorang itu memiliki kebiasaan belajar yang berbeda-beda satu sama lainnya. Misalnya seorang yang dapat menerima informasi jika dia mencerna saat melakukan aktivitas fisik atau bekerja di luar ruangan. Beberapa orang mungkin memahami sesuatu dengan membaca, sementara yang lain membutuhkan latihan untuk memahami informasi tertentu, dan juga seterusnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wida yang sudah memaparkan penjelasannya. Saya serahkan kembali kepada teman saya yang akan membahas mengenai materi selanjutnya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan tentang cara pendidik menghadapi perbedaan individual peserta didik. Secara umum, perbedaan individual harus diperhitungkan dalam pelaksanaan pengajaran di kelas sebagai faktor yang relevan dengan persiapan anak untuk suatu pendidikan, karena pendidikan ini akan menentukan sistem pendidikan secara umum. Perbedaan-perbedaan tersebut juga harus disikapi dengan pendekatan individual, tetapi harus selalu disadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengembangan pribadi sebagai individual, tetapi juga menyangkut pola hidup yang berbeda. Selanjutnya, ada implikasi perbedaan individual dalam proses pembelajaran. Salah satu ciri utama pembelajaran yang efektif adalah ketika proses pembelajaran mampu memenuhi kebutuhan individual siswa. Memang ada terlalu banyak variasi di antara siswa, sementara guru dituntut untuk dapat mengajar satu mata pelajaran pada satu waktu. Namun, belajar membutuhkan kepekaan terhadap perbedaan individual. Guru dapat menerapkan berbagai metode dan sarana dalam proses pembelajaran. Guru yang mampu memenuhi kebutuhan individual menunjukkan bahwa mereka ingin mengikutsertakan semua siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran. Selain itu, siswa lebih mungkin untuk berpartisipasi secara aktif di kelas. Menurut Horne tahun 1994, ada sejumlah strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperhitungkan perbedaan individual dan untuk meningkatkan keberhasilan akademik, yaitu yang pertama, gunakan pendekatan eksklusif, sentral, dan fleksibel untuk belajar, disertai dengan penggunaan multimedia dan multimetode. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang menunjukkan pemahaman perbedaan budaya, jenis kelamin, dan usia dalam memilih praktik gaya belajar. Yang ketiga, memahami pilihan gaya belajar siswa dan kemudian menyediakan lingkungan belajar yang mendukung gaya belajar mereka. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang menggabungkan pilihan metode, pilihan pembelajaran kepada siswa menggunakan metode pembelajaran, insentif, alat, dan situasi yang direncanakan untuk pilihan siswa. Yang kelima, minta siswa untuk mengidentifikasi gaya belajar mereka dan menghargai kekuatan mereka. Bantulah mereka memahami mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan dalam situasi belajar. Yang keenam, beri siswa pilihan bagaimana menerima tugas dan cara untuk mendemonstrasikan pengetahuan mereka saat mengerjakan tugas. Buat pilihan di antara jenis tugas, waktu, dan tanggal. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Saya akan dilanjutkan oleh Dila. Baik, terima kasih kepada Saudari Zidna yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan mengenai strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperhitungkan perbedaan individual dan untuk meningkatkan keberhasilan akademik menurut Horne pada tahun 1994.
Yang ketujuh, kita dapat menggunakan strategi semua jenis pertanyaan dan metode penyelidikan untuk merangsang tingkat pemikiran yang berbeda dari menghafal informasi faktual hingga menggambarkan implikasi dan melakukan analisis. Lalu yang kedelapan, dengan menjelaskan tujuan dan relevansi semua pengalaman belajar dengan apa yang akan dipelajari agar siswa dapat memahami hubungan antara pengalaman dengan ide baru. Yang kesembilan, menggunakan kombinasi pembelajaran kooperatif, pembelajaran individu, dan pembelajaran kelompok atau aktivitas pembelajaran yang berpusat pada guru dan siswa. Yang kesepuluh, luangkan waktu yang cukup untuk memproses dan memahami informasi. Yang kesebelas, gunakan alat multisensor untuk memproses, berlatih, dan mengumpulkan informasi. Yang ke-12, ulangi tugas belajar yang tampaknya sulit dengan menggunakan metode belajar yang berbeda. Yang ke-13, menggunakan berbagai strategi review dan refleksi untuk menyelesaikan pembelajaran. Yang ke-14, memberikan umpan balik yang segera, konsisten, dan jelas. Yang ke-15 adalah strategi dengan mengevaluasi pengalaman belajar terhadap tujuan atau kondisi kinerja yang telah ditentukan, mengamati perilaku dan keterlibatan siswa dalam belajar. Lalu yang ke-14, memberikan umpan balik yang segera, konsisten, dan jelas. Yang ke-15, mengevaluasi pengalaman belajar terhadap tujuan atau kondisi kinerja yang telah ditentukan, mengamati perilaku dan keterlibatan siswa dalam belajar. Yang ke-16, terus menggali pengalaman yang akrab dan nyaman bagi siswa dan secara bertahap memperkenalkan siswa pada cara belajar lain. Yang ke-17 adalah memahami siswa melalui berbagai cara dan kegiatan. Yang terakhir adalah menggunakan penilaian yang tepat dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya, Wida Aulia Azhar, Gita Tuko, dan Nabila Ayu yang sudah memaparkan sedikit penjelasannya mengenai perbedaan individual. Saya hanya ingin sedikit saja menarik kesimpulan bahwasanya perbedaan individu adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik. Beberapa di antaranya seperti kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya. Antar peserta didik pada jenjang usia tertentu dan dalam setiap kelompok tertentu. Perbedaan individu tersebut perlu adanya penanganan dari seorang guru sebagai pembimbing dalam rangka upaya pembelajaran. Nah, tugas utama seorang guru adalah mengajar, dan dalam proses pembelajaran yang dihadapi anak-anak adalah unik atau tidak ada dua manusia yang sama. Dalam arti bahwa satu orang harus berbeda dari yang lain. Setiap tahap perkembangan manusia memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan tahap-tahap perkembangan lainnya, sehingga untuk dapat merangsang dan mengarahkan pembentukan perilaku anak, perlu juga diketahui ciri-ciri pada setiap tahap perkembangan tersebut agar mampu mengasuh dan melayani anak secara cepat. Itulah yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Selebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan atau kekeliruan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.